要不要结束比赛？不结束，输吧。哎呀，我能打，我要打。坐，有机会啊，左拳搏一把。别了，孔子。Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Soundtrack Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film kita kali ini adalah film yang sangat populer di negeri Cina saat ini dan juga di platform Netflix pada akhir-akhir ini. Nah, film ini bercerita mengenai seorang wanita yang berjuang untuk menguruskan badannya. Nah, tentu seru sekali dan langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang cewek yang montok yang sedang tidur di kamarnya yang amburadul seperti tempat sampah. Nah, wanita itu bernama Yolo. Suatu pagi, mamanya, adiknya dan juga sepupunya datang ke rumah untuk melakukan wawancara dengan Yolo. Sang ibu berharap kepada keduanya agar dapat membantu Yolo memberikan pekerjaan setelah melakukan wawancara itu. Nah, di sini sebenarnya sepupunya juga mengambil kesempatan yang mana apabila wawancaranya berhasil, dia akan mendapatkan promosi dari bosnya. Singkat cerita, wawancara tersebut gagal karena Yolo menolaknya. Kemudian dia pergi keluar rumah untuk menemui pacarnya dan juga sahabat dekatnya yang bernama Panda dan Beruang. Saat itu Yolo menelpon mereka agar mereka dapat bertemu dengannya dan curhat satu sama lain. Akan tetapi saat ditelepon keduanya malah saling selingkuh. Kemudian mereka bertiga bertemu di sebuah warung. Panda saat itu takut sekali untuk mengakuinya dan meminta Beruang untuk ngomong kepada Yolo. Saat akan ngomong, Panda berusaha untuk pergi dari situ. Akan tetapi Yolo malah melarangnya. Singkat cerita, Yolo mengetahui bahwa Panda dan Beruang sedang berselingkuh di belakangnya. Dan dari sini perjuangan Yolo baru saja dimulai. Kembali di rumah Yolo, ibu dan adiknya yang lagi bercakap-cakap sambil masak nasi bercerita satu sama lain. Si adik bercerita butuh uang guna menyekolahkan anaknya yang tanpa seorang bapak. Si adik meminta si ibu agar Yolo mau tanda tangan sebuah rumah yang diwariskan nenek Yolo kepadanya. Kemudian si ibu membujuknya dengan memberikan makanan yang enak seperti ayam goreng nikmat dan juga sebuah Kentucky. Lalu mereka bertiga sarapan ayam goreng Kentucky bersama-sama.
di sini si adik meminta Yolo untuk segera tanda tangan di kertas itu. Akan tetapi Yolo menolaknya karena adiknya lah yang berselingkuh. Nah, dari sini si adik membalasnya dengan mengatakan dia malas seperti babi. Setelah adu mulut, keduanya lalu terlibat bentrokan satu sama lain. 说啥了？什么叫出轨呀？那竹子上学，你个当大姨妈，好好说话嘛。你房子啊，今年你为这家做啥贡献了？现在你还能靠靠父母，你等你有意思，你还拿我出轨说？扇子早晚把你踹。 Singkat cerita, Yolo mengalah dan meninggalkan rumah mereka. Lalu si ibu yang merasa kasihan menghampirinya dan memberikan uang jajan 2000 yuan. Akan tetapi Yolo menolaknya mentah-mentah dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Yolo memberanikan diri menyewa apartemen jelek dengan harga 1.800 yuan. Nah, di sini karena dia sangat membutuhkan, dengan berat hati dia meminta kembali uangnya itu kepada si ibu. Dua hari telah berlalu, Yolo kemudian memutuskan mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, tak disangka-sangka dia menemukan sebuah kedai warung mie ayam yang sedang mencari pekerja. Singkat kata, Yolo diterima bekerja di sana. Sebelum bekerja, ada seorang pekerja lainnya yang memperingatkan bahwa bosnya itu adalah si mata keranjang. Malam harinya mulailah Yolo bekerja sebagai waitress. Warung saat itu ramai sekali dan diketahui warung itu terkenal enak dan juga menjual bir bintang. Tak lama kemudian si bos yang mabuk-mabukan bersama teman-temannya meminta tolong Yolo untuk mengambilkan rokoknya di dalam mobil. Saat itu Yolo menyanggupinya dan kemudian mencari rokok itu di dalam mobil. Tak jauh dari sana ada seorang pemuda yang sedang kencing berdiri. Lalu secara tak sengaja Yolo menekan tombol lampu mobil dan menyinarinya. Diketahui pemuda itu bernama Wukun. Karena sinar lampu saat itu mengenainya dengan terus-menerus, Wukun pun marah dan akhirnya mendatangi Yolo. Singkat cerita, setelah menjelaskan ketidaksengajaan itu, Yolo yang mengatakan bahwa dirinya gaptek mendapat bantuan dari Wukun. Bukannya malah beres, tetapi keduanya malah kacau. Keesokan harinya Yolo datang menemui Wukun di gym untuk mengembalikan sarung tangannya yang ketinggalan. Nah, di gym tersebut dia bertemu pula seorang admin yang ternyata suka pada Wukun. Setelah bertemu, Yolo bertukar nomor WA dengan Wukun. 这次活动力度啊，那这样，咱俩加个微信，你就随时艾特我。我找一下。 Kembali di tempat kerja gym, Wukun dan para trainer lainnya mendapatkan tugas untuk mencari member agar gymnya mendapat untung. Walaupun ogah-ogahan, Wukun pun melaksanakannya dengan berat hati. Kemudian setelah perkenalan itu, Wukun pun memberanikan diri untuk mem-WA Yolo. Nah, di sini Wukun mengajak Yolo untuk keluar dan melihat acara si bos yang sedang mencari para member. Hari itu bertemulah mereka di sebuah taman. Keduanya tampak canggung sekali dengan jalan berbaris seperti tentara. Bahkan di sini Yolo memotretnya dan mengirimkan kepada temannya karena takut diapa-apain Wukun. Wukun yang sejak awal nggak mau mencari member
malah menyendiri bersama Yolo dan curhat satu sama lain. Di sini Wukun bercerita mengenai cita-citanya sebagai seorang petinju. Saat itu Yolo tambah terpesona oleh ucapan Wukun. Ditambah lagi saat itu Wukun memberikan jaket kepadanya saat angin bertiup kencang. Nah, sebenarnya di sini Wukun melakukan semua itu karena takut si bos yang mewajibkan semua pegawai menggunakan baju pink. Singkat cerita, dari sini Yolo mengungkapkan keinginannya untuk berlatih tinju guna mendekati Wukun. 1 minggu kemudian Yolo telah bergabung menjadi member anggota gym dan berlatih di sana dengan senang hati. Di gym tersebut ada beberapa pelatih tinju dan terlihat hanya Yolo dan Wukun yang berlatih serius, sedangkan yang lainnya latihan sambil tiduran. Suatu hari si admin itu memberikan surat cintanya kepada Wukun dengan kata-kata I love you. Dia memberikan surat itu dan memasukkannya kepada sarung tangan Wukun. Akan tetapi Wukun malah meminjamkannya kepada Yolo untuk latihan. Lebih parahnya lagi, saat itu Yolo mengetahui ada surat di dalamnya dan membacanya. Nah, dari sini dia mengira Wukun benar-benar mencintainya. Hari berganti hari, kemudian di gym tersebut diadakan pertandingan tinju guna mewakili gym tersebut di kejuaraan nasional. Dari beberapa pelatih, Wukun dan Paijo lah yang dipilih untuk berebut tiket. Nah, singkat cerita, karena si bos menyukai Paijo, Paijo lah yang memenangkan pertandingan itu dengan kemenangan yang curang. Setelah pertandingan itu, Wukun yang sedih kemudian mengajak Yolo untuk kencan bersama di warungnya Yolo. Saat itu Wukun bercerita tentang keinginannya mewakili gym dan memenangkan kejuaraan. Saking asiknya mereka ngobrol, Wukun dan juga Yolo menghabiskan 10 bir bintang. Nah, di sini diketahui cucian piring yang menumpuk membuat si bos akhirnya sedikit marah. Akan tetapi Yolo dibiarkan saja karena dianggap si bos dia menghasilkan uang banyak. Setelah habis hampir 50 botol, Wukun pun akhirnya mabuk berat. Dan dari sini Yolo membawanya pulang ke apartemennya. Nah, tak lama kemudian terjadilah adu gandeng. Suatu malam Yolo menemui Paijo guna menyogoknya agar mengundurkan diri dari kejuaraan. Nah, di sini dengan maksud agar Wukun dapat menggantikannya. Yolo saat itu ingin memberikan 5.000 yuan atau setara 20 juta untuk menyogoknya. Ternyata uang sebanyak itu dia punyai karena dia meminta gaji lebih awal daripada si bos. Keesokan harinya Wukun menelpon Yolo dan memberitahu bahwa dia ditunjuk pelatih sebagai pengganti Paijo. Setelah mendengarkannya, alangkah bahagianya Yolo mengenai rencananya yang sedang berhasil. Kemudian hari demi hari mereka lalui dengan bahagia dan Yolo pun senang sekali walaupun banyak berkorban.
达标了。我挺。 1 bulan kemudian, tepatnya 1 hari sebelum pertandingan nasional, Wukun mendapatkan sogokan dari ayah lawannya. Saat itu dia mendapatkan bayaran 30.000 yuan dan menerimanya. Ini artinya dia harus mengalah kepada lawannya itu. Lalu Yolo yang mengetahuinya menegurnya dan melarangnya. Hal ini dikarenakan Wukun bercita-cita ingin menjadi juara tinju. Nah, dari sini terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Singkat cerita, pertandingan kejuaraan nasional itu telah dimulai. Dan di sini Wukun pun berjanji untuk segera mengalah. Dan alhasil, pada ronde pertama Wukun pun jatuh tergeletak. Selanjutnya dalam keadaan stres berat, Yolo malah dilecehkan bos edannya. Lalu dengan refleks Yolo meninju bos itu hingga terkapar. Dan dia pun ditangkap polisi. Selanjutnya di kantor polisi, sepupunya Yolo datang menolongnya dengan maksud tertentu. Dia meminta Yolo untuk tampil di acaranya agar dia mendapatkan kenaikan pangkat. Dengan berbagai upaya dari melepaskannya dari kantor polisi hingga mengajaknya jalan-jalan, membuat Yolo akhirnya jatuh kasihan dan memutuskan untuk membantunya. Kemudian tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu, yaitu siaran langsung yang ditayangkan di seluruh negara itu. Di acara itu, Yolo menjadi seorang tamu di hadapan 2 juri top, yaitu Si Yoko dan juga Bibi Lung. Kemudian sesi tanya jawab pun dimulai. Saat itu Yolo menjawab semua pertanyaan juri dengan baik. Hal ini dikarenakan dia mendapatkan arahan dari sepupunya. Pertanyaan-pertanyaan berlanjut sampai sebuah pertanyaan sepele kepada Yolo tentang mengapa dia memilih tinju, dan dia menjawabnya karena ingin mendekati seseorang, membuat 2 juri itu berkelahi hebat. 跟火龙果不就一样吗？魏教授啊，我不同意你的观点。每次提出质疑的时候，你都要持相反的。还有主流有价值观呢，这一词儿你都跟谁？我是不是给你脸了？我告诉你，同意离婚。哎，把鞋给我。 Kemudian Yolo pun disetting agar pingsan agar acara tersebut semakin viral. Setelah itu Yolo dengan sangat pedih dan sangat sedih sekali kembali ke apartemen dengan berjalan kaki. Hari berganti hari, tepatnya pada tanggal 1 Januari, Yolo kembali ke gym tersebut dengan tekad ingin menjadi petinju. Hal ini dikarenakan dia sakit hati dan karena semua perlakuan yang diterimanya. Di gym tersebut, si pelatih memberikan syarat agar dia dapat menurunkan berat badannya selama 6 bulan sebelum menjadi seorang petinju. Dari sini Yolo pun bekerja dan berlatih dengan keras. Singkat cerita, 6 bulan berlalu dan mukjizat terjadi ketika Yolo berhasil menurunkan berat badannya. Nah, di sini dia diterima menjadi salah satu petinju wanita di gym tersebut.
Lalu Yolo berkesempatan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan membantu toko mereka. Pagi itu ada beberapa bongkaran Coca-Cola dan tampaklah seorang pria yang sedang ingin membeli rokok. Dan gak disangka-sangka dia adalah Wukun yang mencampakkannya. Kemudian dia pun takut dan lari terbirit-birit. Mengetahui Wukun lari, kemudian Yolo mengejarnya sampai menangkapnya. Kemudian mereka mengobrol-ngobrol tentang nasib mereka terkini. Saat itu Wukun sangat terkejut sekali melihat Yolo yang turun lebih dari 50 kilo. Ditambah lagi Yolo mengatakan akan bertanding di kompetisi nasional seperti yang dia lakukan 2 tahun yang lalu. Dan di sini dia akan membuktikan bahwa petinju itu adalah petinju yang benar, bukan sokokan. Tepat pada tanggal 10 di bulan itu, di hari H acara pertandingan nasional dimulai. Yolo dan juga tim bersiap-siap memasuki stadion lapangan. Di dalam perjalanannya memasuki lorong pertandingan, Yolo kembali teringat masa-masa suramnya saat dia dilecehkan. Nah, dari sini Yolo dengan semangat membara ingin membuktikannya. Sebelum pertandingan dimulai, diperkenalkan musuhnya yang ternyata juara dunia 8 kali dan juga seorang petinju yang dengan rekor tak terkalahkan. Singkat cerita, mulailah ronde pertama. Pada ronde itu Yolo terkena banyak sekali pukulan dan terjatuh, dan para tim yang melihatnya mengatakan kepadanya untuk menyerah. Saat itu Yolo kembali bangkit dan mengatakan akan terus berjuang. Pada ronde kedua, kembali Yolo dijadikan samsak oleh lawannya. Tidak hanya itu, darah pun mengucur di muka si Yolo. Bahkan para tim ingin sekali melemparkan anduk putih tanda menyerah. Akan tetapi Yolo kembali menolaknya. Dan tibalah ronde terakhir atau ronde ketiga. Di sini tetap saja Yolo kembali dihajar lawannya. Akan tetapi pada menit-menit akhir, pukulan Yolo ternyata masuk mengenai tepat di wajah lawannya. Walaupun berpikir dia dapat mengalahkan lawannya itu, tapi akhirnya dia kembali terpukul dan jatuh terkapar. Terjadilah Yolo sekarat di atas ring dengan mata melotot. Dan kemudian teringatlah dia akan masa lalunya. Ingatannya kembali saat dia berantem dengan adiknya, dan juga saat dia memberikan tanda tangan warisan itu. Bahkan saat dia dikhianati teman dekatnya. Sampai pengakuan Wukun yang saat memperdayainya, dan juga sepupunya yang mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapanya, walaupun sudah banyak dibantu oleh Yolo. Dan yang terakhir, saat dia ingin bunuh diri, akan tetapi Tuhan tak menghendakinya.
Tak berselang lama kemudian dia bangun kembali bersamaan dengan bunyi ronde terakhir. Ini artinya dia harus mengakui kekalahannya. Kemudian di akhir pertandingan dia mendapatkan pelukan dan juga respek dari lawannya. Tidak hanya itu, banyak sekali penonton dan semua orang yang berada di stadion itu memberikan aplaus atas kerjasama dan kegigihannya. Tidak hanya itu, pertandingan ini tercatat sebagai pertandingan yang terlama dan termenarik di tahun itu. Nah, dari sini film pun tamat.